Langsung saja kita mulai pembahasannya. Hari ini, kita akan membedah salah satu malam paling kelam dalam sejarah olahraga modern. Kita bakal melihat secara objektif apa saja sih kegagalan sistemik dan keputusan fatal di balik tragedi yang merenggut ratusan nyawa hanya dalam satu malam. Fokus kita kali ini adalah menyusun ulang kepingan kronologinya dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Coba bayangin ini, bagaimana bisa sebuah laga sepak bola yang niat awalnya murni buat hiburan, tempat puluhan ribu orang nyanyi bareng ngedukung tim kesayangan mereka, tiba-tiba berubah jadi kuburan massal cuma dalam hitungan menit. Ini bukan hiperbola ya, ini adalah realitas mengerikan yang terjadi malam itu. Bencana ini nggak cuma bikin shock Indonesia, tapi juga jadi sorotan seluruh dunia. Nah, untuk ngerti gimana transisi mengerikan ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke titik awalnya. Bagian 1. Rivalitas dan kepadatan stadion. Ini dia latar belakang tensi tingginya laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Bahkan, jauh sebelum para pemain menginjakan kaki di rumput hijau, situasinya tuh udah kayak bom waktu. Dari sore hari, lautan supporter Aremania berbaju biru udah tumpah ruah di area tersebut. Jalanan menuju stadion yang normalnya cuma butuh 40 menit, macet total sampai 2 jam. Terus pas nyampe gerbang, penonton masih harus antri berjam-jam cuma buat bisa masuk ke tribun. Jadi, pas peluit kick-off ditiup jam 8 malam, kelelahan fisik penonton dan tensi tinggi rivalitas itu udah campur aduk jadi satu. Lingkungannya benar-benar penuh tekanan. Dan poin krusialnya ada di angka ini. Temuan dari tim pencari fakta gabungan mengungkap kalau tiket yang dijual malam itu diduga nyentuh angka 42.000 lembar. Padahal kapasitas maksimal Stadion Kanjuruhan itu cuma 38.000 penonton. Artinya, ada ribuan orang ekstra yang berdesak-desakan di dalam sana. Kepadatan berlebih inilah akar dari masalah sistemik pertama yang menciptakan kondisi fatal. Lanjut ke bagian 2, kekacauan di lapangan. Setelah Arema kalah 2-3 di kandang sendiri, semuanya mulai lepas kendali. Mari kita lihat eskalasinya langkah demi langkah. Awalnya, cuma ada satu orang supporter yang turun ke lapangan. Dia frustrasi dan pengen nyampain kekecewaannya langsung ke para pemain Arema. Dan pemain pun udah coba menenangkan dia. Tapi aparat keamanan merespon dengan sangat keras. Mereka mukul supporter ini pakai tongkat sampai jatuh. Beberapa supporter lain yang coba nolongin juga kena imbasnya. Nah, ngeliat perlakuan kasar di depan mata mereka sendiri, puluhan ribu penonton di tribun yang memang udah emosi karena kalah, langsung meledak. Invasi lapangan besar-besaran pun pecah. Lapangan hijau seketika berubah jadi area bentrok antara ratusan penonton dan polisi, yang bahkan sampai ngerahin anjing pelacak. Masuk ke bagian 3. Tembakan gas air mata. Ini adalah keputusan kontroversial yang mengubah kerusuhan menjadi tragedi mematikan. Di tengah situasi kacau itu, pihak keamanan memutuskan buat nembakin gas air mata. Tapi masalah terbesarnya, tembakan itu nggak cuma diarahin ke massa yang ada di lapangan. Banyak tembakan yang meluncur langsung ke tribun penonton yang lagi padat-padatnya. Bayangin deh, tribun 14 misalnya. Itu area yang banyak banget perempuan dan anak-anaknya. Tiba-tiba dikepung asap putih tebal. Mata perih luar biasa, napas sesak. Padahal nggak ada ancaman keamanan yang membahayakan di atas tribun. Mobilisasi bahan kimia di ruang tertutup yang kelebihan kapasitas ini langsung memicu kepanikan buta di seluruh penjuru stadion. Kepanikan luar biasa itu membawa kita ke lokasi paling mematikan malam tersebut. Bagian 4. Tragedi Pintu 13. Coba posisikan diri Anda di sana. Ribuan orang panik dan lari ke pintu keluar di saat yang bersamaan. Tapi pas mereka sampai di area pintu 13, pintu besi besar itu ternyata masih terkunci rapat. Orang-orang dari arah tribun terus ngedorong maju buat ngendarin gas air mata, sementara yang di depan terhimpit parah di pintu yang tertutup. Oksigen makin menipis. Orang-orang udah berusaha mendobrak, tapi gagal. Akhirnya terjadilah insiden terinjak-injak yang sangat parah di area tangga keluar. Pintu 13 ini secara tragis benar-benar jadi titik di mana paling banyak korban berjatuhan. Dan kutipan ini dengan sangat jelas menggambarkan kengerian luar biasa dari dalam stadion. Abel Kamara, salah satu pemain asing Arema, cerita gimana dia dan rekan-rekan setimnya terkunci di ruang ganti selama 4 jam. Mereka cuma bisa dengar jeritan minta tolong, suara rentetan tembakan gas, dan ngelihat langsung korban-korban dibawa masuk ke ruangan mereka dalam keadaan sekarat gara-gara kehabisan napas. Horornya benar-benar nyata malam itu. Data di layar ini benar-benar bikin patah hati. Total ada 135 nyawa yang melayang. Dan kalau kita lihat demografinya, banyak banget dari mereka itu masih anak-anak, antara umur 3-17 tahun, plus ada 42 korban perempuan. Angka ini secara gamblang nunjukin betapa rentannya para korban yang terjebak dalam kepanikan malam itu. Tragedi ini langsung tercatat sebagai bencana sepak bola paling mematikan kedua di dunia sepanjang sejarah. Bagian 5. Pencarian fakta dan keadilan.
Setelah malam berlalu, kekacauan berlanjut ke tahap investigasi. Pasca kejadian, kita dihadapkan sama dua narasi yang saling bertabrakan keras. Di satu sisi, kepolisian mengklaim kalau mereka cuma ngebela diri. Mereka bilang cuma ngenembakin 11 longsong gas air mata dan berargumen kalau anginlah yang meniup gas itu ke tribun penonton. Tapi di sisi lain, tim gabungan pencari fakta dan para Aremania nemuin hal yang beda jauh. Mereka memaparkan adanya kekerasan aparat di awal yang nggak beralasan, pintu yang terkunci, dan bahkan laporan media internasional nyebutin ada sekitar 40 tembakan gas air mata cuma dalam waktu 10 menit. Temuan independen menegaskan bahwa kematian ini disebabkan oleh himpitan akibat gas air mata dan pintu yang terkunci. Semua kontradiksi ini akhirnya bermuara di meja pengadilan yang penuh dengan polemik. Ada 6 orang yang ditetapin jadi tersangka, tapi jalannya sidang cukup mengejutkan banyak pihak. Jaksa penuntut umum sempat berargumen kalau faktor angin itu lebih berperan atas jatuhnya gas ke tribun. Vonis akhirnya, hukumannya berkisar 1-2,5 tahun aja. Ada vonis bebas juga, walaupun beberapa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan yang bikin banyak orang makin terkejut, Indonesia sama sekali nggak dapat sanksi dari FIFA. Hal ini tentu aja bikin keluarga korban terus menyuarakan tuntutan mereka akan keadilan. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, kutipan ini merangkum segalanya dengan sangat dalam. Satu nyawa aja udah terlalu mahal buat ditukar sama 90 menit pertandingan sepak bola. Apalagi ratusan nyawa. Penjualan tiket yang berlebih, prosedur keamanan yang membahayakan di ruang tertutup, sampai pintu keluar yang nggak dibuka, ini semua adalah serangkaian kegagalan sistemik yang sebenarnya bisa banget dicegah. Tragedi Kanjuruhan bukan sekedar insiden, ini adalah pengingat mahal tentang betapa pentingnya nyawa manusia di atas segalanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah belajar dari malam kelam itu? Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini, sampai jumpa.